Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus seperti biasa. Yuk langsung aja kita gas lagi dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang pada akhirnya dia menunjukkan sikapnya, di mana dia langkah selanjutnya, rencana selanjutnya adalah ingin menyingkirkan putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Dengan begitu barulah keluarga Jin akan baik-baik saja. Dan di sini tentunya mendengar itu semua membuat Zhang Choi agak sedikit kaget nggak tuh. Tapi ketika Shenlang dan juga Zhang Choi mereka sedang berbicara, di sini mereka mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pria tua yang bernama siapa ini namanya? Liang Yongnian. Waduh. Dan orang tua ini, dia adalah seorang bangsawan. Dan kenapa dia bisa menjadi seorang bangsawan dan juga seorang gubernur? Karena ternyata bapaknya, dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kaisar. Dan dia karena orang kepercayaan dari kaisar membuat pak tua ini dia mendapatkan gelar bangsawan bersama dengan putranya juga. Dan ini juga tentunya membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini dia datang ingin menjadi seorang nelayan. Dan di sini Shenlang juga tahu kalau orang tua ini memiliki hubungan dengan keluarga Su. Bahkan orang tua ini dia kabur ketika pemberontakan keluarga Su terjadi dan dia ingin menjadi seorang nelayan padahal dia memiliki sebuah hubungan dengan keluarga Su. Padahal mungkin saja jika saja pemberontakan keluarga Su berhasil, maka orang tua ini dia akan mendapatkan posisi yang luar biasa untuk keluarga Su. Ucap dari Shenlang. Namun untuk orang tua ini sendiri, dia juga tahu Shenlang dan juga Zhang Choi telah memberikan sebuah kontribusi yang sungguh sangat amat luar biasa. Tapi dia juga ingin segera menyingkirkan Shenlang dan juga mengambil semua prestasi yang telah diberikan oleh Shenlang. Di sini orang tua ini walaupun dia nggak suka dengan Shenlang dan juga Zhang Choi, tapi acting dramanya top. Dia menunjukkan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia sangat amat khawatir dengan Zhang Choi, dimana dia juga mengatakan kalau dulu ketika mereka bertemu di ibu kota, Zhang Choi tidak kurus seperti ini, tapi sekarang kenapa Zhang Choi jadi seperti ini? Ucap dari orang tua ini yang terlihat cukup perhatian dengan Zhang Choi. Tapi untuk Shenlang dia pun tahu kalau itu semua hanyalah sebuah bualan doang. Karena saat itu beberapa waktu lalu Zhang Choi dia hanyalah seorang pejabat tingkat 5. Memangnya apa di mata dari seorang pejabat tingkat tinggi? Pejabat tingkat 5, Zhang Choi hanyalah seorang ecek-ecek yang tentunya nggak mungkin Zhang Choi menarik perhatian bagi seorang gubernur. Gubernur memperhatikan Pak Lurah, nggak mungkin kan? Pikir dari Shenlang. Namun di sini melihat Shenlang yang menatapnya dengan tatapan yang agak sedikit menyebalkan dan tidak memberikan rasa respect dan juga hormat tentunya kepada dirinya yang merupakan seorang gubernur, membuat orang tua ini dia pun kesal dengan Shenlang. Tapi dia juga mencoba untuk dapat terlihat ramah dengan Shenlang walaupun dia nggak langsung menyapa Shenlang. Namun di sini untuk orang tua ini dia juga tahu kalau sepertinya Shenlang meremehkan dirinya, hingga membuat orang tua ini dia lebih memilih untuk dapat berbicara dengan Zhang Choi saja. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya ketika dia mendengar sebuah pemberontakan dari keluarga Su, membuat dirinya langsung bersiap menggunakan zirah untuk dapat membantu kaisar menyingkirkan pemberontakan itu. Tapi sayangnya ketika pemberontakan itu terjadi, dia sakit, dia nggak bisa bertempur, jadi dia harus terbaring. Dan sekarang ketika dia udah sembuh maka dia akan maju dan dia juga telah membawa 4.000 pasukan miliknya untuk bersama dengan Zhang Choi membasmi pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan. Ucap dari orang tua ini yang membuat Zhang Choi secara formalitas dia pun mengucapkan terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh seorang gubernur. Namun tak lama setelahnya datanglah seorang pria tua lainnya lagi, dan itu ternyata adalah seorang jenderal besar dan itu bernama Zhang Tuo. Ya, si Zhang Tuo itu. Dan ketika dia datang, dia terlihat cukup khawatir dengan posisi dan juga kondisi dari Zhang Choi. Dan dia langsung menyambut dan juga melihat Zhang Choi dan memperhatikan dan memastikan kalau kondisi Zhang Choi baik-baik saja. Tapi di sini dia juga tahu kalau hal besar telah dilakukan oleh Zhang Choi dan juga Shenlang, hingga membuat dirinya langsung memberikan apresiasinya kepada Shenlang dengan menepuk pundaknya. Bagus sekali, bagus. Ucap dari Zhang Tuo yang membuat Shenlang pundaknya hampir aja rontok ditepuk oleh jenderal tua itu, yang membuat Shenlang kesal karena sakit. Waduh. Namun di sini untuk orang tua ini ketika dia melihat ada seorang gubernur tentunya membuat dirinya menyapanya juga. Selain itu juga di sini orang tua ini memang agak sedikit narsis nggak sih? Dimana dia langsung duduk dan dia juga mengatakan dan juga memberitahukan prestasi yang telah dia lakukan. Dimana dia telah memimpin 16.000 pasukan yang menyerang keluarga Su dan juga menghancurkan
para pemberontak-pemberontak itu. Dan dia juga mengatakan kalau saat ini pasukan keluarga Su yang ada di kota sebelah udah kocar-kacir dan hanya tersisa 3.000 orang dan mereka semua kabur ke tempat di mana mansion keluarga Su berada. Tempat di mana Sunan tinggal, ucap dari orang tua itu yang membuat Xialang hilih. Dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini terlalu narsis. Namun di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau saat ini Sunan belum berakhir dan dia juga bertanya kepada gubernur tua itu berapa jumlah pasukan yang dia bawa, dan ketika dikatakan sekitar 5.000, di sini Zhang Tuo dia pun memiliki sebuah rencana untuk menyatukan membentuk aliansi untuk dapat menghancurkan Sunan secara utuh, di mana dia memiliki sebuah rencana dan itu membuat Zhang Choi dia pun mempersilahkan Jenderal Zhang Tuo untuk menjelaskan rencananya, yang membuat Zhang Tuo dia pun mengatakan kalau dia ingin membentuk sebuah aliansi untuk dapat menghancurkan Sunan secara utuh, karena ular nggak bisa dihancurkan jika diambil ekornya doang, harus seluruhnya dari kepala sampai habis, ucap dari Zhang Tuo. Tapi untuk dapat melakukannya tentunya kita harus melakukan sebuah aliansi besar, dan itu juga harus dipimpin oleh seseorang, dan tentunya sebelum aliansi itu dibentuk kita harus menentukan siapa pimpinannya, ucap dari Zhang Tuo, yang membuat Xialang heleh. Dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini terlalu wilih, terlalu menyebalkan, dan sepertinya orang tua ingin mengambil semua prestasi yang telah diberikan oleh Xialang dan juga Zhang Joy, dan dia ingin mengambil semuanya agar dirinya mendapatkan kredit dari kaisar, dan itu tentunya membuat Xialang dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini dia ingin menjadi pimpinannya. Tapi di sini Xialang juga tahu kalau sepertinya bukan cuma Zhang Tuo aja yang ingin, tapi Pak Gubernur ini juga sama, dia juga ingin mengambil kredit utama, dan itu membuat mereka berdua ternyata benar saling merekomendasikan sebagai pimpinannya. Mereka sama-sama ingin menjadi pimpinan, tapi mereka sama-sama nggak mau mencalonkan diri, tapi dicalonkan satu sama lain. Dan itu membuat Xialang sadar betul kalau kedua orang tua ini sama aja, sama-sama ingin menjadi seorang nelayan. Hili-hili, menyijikkan, ucap dari Xialang. Tapi ketika Pak Tua Gubernur ingin mencalonkan Zhang Tuo, di sini Xialang dia pun menolaknya, di mana dia mengatakan kalau ini enggak dulu dah, ucap dari Xialang, yang tentunya membuat orang tua ini dia pun bertanya kenapa Zhang Tuo nggak diizinkan. Dia adalah seorang jenderal yang sangat amat luar biasa, dan dia adalah orang yang paling pandai, terbaik dalam hal urusan militer, dan tentunya dia menjadi pimpinan harusnya itu sudah menjadi hal yang wajar, ujar dari orang tua ini. Tapi untuk Zhang Tuo dia pun tertawa ketika dia mendengar Xialang menolak dirinya, dan dia juga mengatakan dan juga membenarkan kalau yang lebih cocok itu adalah gubernur tua ini aja, dan itu membuat Xialang dia pun tahu kalau sepertinya dua orang tua ini memang seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya. Mereka berdua ini sama-sama menjijikan. Mereka berdua ini sama-sama ingin mengambil prestasi. Mereka berdua sama-sama ingin menjadi nelayan karena mereka berdua telah mengabaikan perintah dari kaisar. Dan dengan begitu, maka ketika mereka berhasil menguasai, menjatuhkan Sunan, itu akan membuat mereka mendapatkan kredit, dan itu akan membuat mereka berdua dapat lolos dari hukuman kaisar. Dan itu membuat Xialang benar-benar kesal dengan orang-orang itu. Tapi di sini Xialang mendengar apa yang diucapkan oleh Zhang Tuo yang menyarankan Gubernur Li menjadi pimpinan, dia juga menolaknya, yang tentunya membuat Gubernur tua ini dia pun mengatakan, oh iya benar juga. Sini Gubernur ini dia pun mengatakan Xialang dan juga Zhang Choi telah memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Jadi mereka berdua juga memiliki suara untuk dapat menentukan siapa komandonya. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan, baik kalau begitu akulah yang akan memimpin aliansi ini, ucap dari Xialang yang malah menunjuk dirinya sendiri, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Zhang Choi. Dia nggak menyangka kalau ternyata Xialang berani melakukannya di hadapan seorang gubernur dan juga seorang jenderal besar. Namun mendengar Xialang yang malah mencalonkan dirinya sendiri tentunya membuat Gubernur Li dia pun kesal. Bagaimana mungkin Xialang berani melakukannya? Bahkan Xialang hanyalah seorang wali kota kecil, sedangkan dirinya adalah seorang gubernur. Apa yang dimiliki oleh Xialang hingga berani mengacungkan dirinya sendiri? Bahkan kau masih muda, kau masih anak-anak, dan kau nggak memiliki pengalaman. Nah itu tentunya membuat orang tua ini nggak terima. Namun di sini Xialang melihat sepertinya orang tua ini nggak terima, membuatnya pun bertanya, kenapa? Apakah aku nggak boleh menjadi pimpinan aliansi? Ucap dari Xialang yang membuat kedua orang tua ini saling menatap satu sama lain. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun bertanya kepada Zhang Choi, bagaimana menurut dari Zhang Choi? Dan untuk Zhang Choi, dia pun tahu kalau ini sulit bagi dirinya, karena jika dia
menolak, tentunya itu nggak enak juga kan sama Shelang. Tapi jika dia mengusulkan Shelang, tentunya itu juga akan membuat dirinya, reputasinya akan dipertaruhkan. Dan itu membuat dirinya mengambil keputusan kalau dia memilih Shelang. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka berdua. Bagaimana mungkin Zhang Choi malah memilih Shelang? Apa-apaan ini? Ucap dari mereka berdua. Dan di sini, karena memang dua orang telah setuju Shelang menjadi pimpinan. Dan di sini, Zhang Tuo dan juga Pak Tua Gubernur Li, mereka nggak mungkin membiarkan Shelang memimpin ini semua. Membuat sini Gubernur Tua dia pun mengajukan Pak Tua Zhang Tuo untuk menjadi pimpinannya. Karena saat ini 2-2 dan di sini untuk Zhang Tuo dia pun menerima sebagai pimpinan dan dia juga mengatakan kalau dia akan menunjuk dirinya sendiri. Dan karena memang saat ini posisi 2-2 tapi kedudukan yang mereka miliki lebih tinggi, jabatan mereka lebih tinggi. Karena mereka adalah seorang jenderal dan juga seorang gubernur. Sedangkan Shelang dan juga Zhang Choi, mereka berdua hanyalah pejabat rendahan, membuat suara mereka tentunya lebih tinggi lagi dalam hal mengambil keputusan. Jadi, di sini mereka tetap menunjuk Zhang Tuo sebagai pimpinan aliansinya. Yang membuat Zhang Choi, dia pun mengatakan di dalam hati, kalau begitu kenapa tadi bertanya? Kalau langsung Zhang Tuo aja, udah tunjuk aja, nggak usah dengerin pendapat kami. Jika kau memang ingin menunjuk Zhang Tuo, ucap dari Zhang Choi di dalam hati. Dan karena dia telah ditunjuk sebagai pimpinan aliansi di sini, Zhang Tuo dia pun langsung memberikan perintah pertamanya, di mana dia meminta kepada Shelang untuk memimpin pasukan Shelang untuk maju menyerang mansion milik keluarga Sunan. Ucap dari Zhang Tuo yang membuat Shelang nggak mau. Shelang pun menolak untuk dapat menerima perintah itu, yang tentunya membuat Zhang Tuo dia pun kesal, di mana dia pun meminta kepada Shelang untuk maju dan berani-beraninya dia membantah perintah dari seorang jenderal. Dan dia juga mengatakan kalau tugas militer memang sangat sulit dan tidak mungkin dapat dilakukan dengan mudah, tapi demi nasionalis harus maju. Dan untuk Shelang dia nggak mau, di mana dia mengatakan kalau Shelang nggak punya pasukan, bagaimana mungkin aku menyerang? Aku hanya seorang diri, aku nggak punya pasukan, ucap dari Shelang. Tapi untuk Zhang Tuo dia nggak percaya dan dia mengatakan lantas bagaimana 10.000 pasukan yang sebelumnya? Dan Shelang mengatakan kalau itu adalah pasukan milik kerajaan Qiang dan itu adalah pasukan pribadi milik Putri Aruna. Dan bagaimana mungkin aku bisa menggerakkan pasukan milik kerajaan lain? Ucap dari Shelang. Dan jika kau tidak percaya, cobalah kau geraki sendiri mereka, bisa nggak? Ucap dari Shelang yang tentunya membuat Zhang Tuo makin kesal. Tapi di sini Zhang Tuo dia juga tahu kalau Shelang memiliki 200 pasukan pribadi dan gunakanlah 200 pasukan itu untuk dapat menyerang. Ucap dari Zhang Tuo. Tapi untuk Shelang nggak bisa. Udah dikatakan kalau aku nggak punya pasukan, aku hanyalah seorang tuan kota, dan untuk 200 pasukan itu mereka adalah pasukan pribadi yang dimiliki oleh Putri Ningyan. Aku nggak punya pasukan, aku adalah seorang tuan kota. Tuan kota mana punya pasukan pribadi? Ucap dari Shelang. Lagi pula sebelumnya aku telah melakukan sebuah pertempuran yang besar dan aku juga lelah, capek, dan aku agak sedikit sakit. Dan untuk Pak Tua Gubernur Li, bukankah dia baru saja sembuh dan kenapa nggak dia aja yang maju? Ucap dari Shelang yang tentunya membuat Gubernur tua ini dia kesal dengan Shelang yang malah memilih dirinya sebagai umpan. Dan tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia pun tertawa dengan apa yang diucapkan oleh Shelang yang berani-beraninya membantah perintah dari dirinya. Tapi Shelang nggak peduli dengan itu semua, yang membuat di sini Gubernur Li dia pun mengatakan, baik, karena kau sedang sakit dan kau tidak bisa bergerak, jadi kau diam aja di tempat ini. Dan kau hanya diam saja di tempat ini, biarlah kami yang bergerak, ucap dari orang tua ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Tuo. Di sini Zhang Tuo dia juga mengatakan kalau baiklah, kalau Shelang nggak mau maju, maka dialah yang akan maju dan dialah yang akan menghancurkan keluarga Su dan dialah yang akan mendapatkan semua kontribusi itu. Dan di sini hal itu pun juga dibenarkan oleh si tua gubernur itu. Dan untuk Shelang, ya sudah, lakukan aja. Lagi pula aku kan lagi sakit kan, katanya aku lagi sakit. Jadi ya udah, aku akan istirahat dan aku akan melihat dari jauh aja, ucap dari Shelang. Yang membuat kedua orang tua itu kesal dan mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Yang membuat Zhang Choi dia pun mengatakan kepada Shelang, lah lihat kan, mereka berdua adalah pejabat-pejabat yang cukup menarik, ucap dari Zhang Choi yang hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Ya, seperti itulah para pejabat-pejabat tua. Mereka semua menyebalkan sama seperti negeri Konoha. Waduh. Namun di sini Zhang Choi dia juga tahu kalau sepertinya kedua orang tua itu mereka memiliki sebuah rencana mereka sendiri untuk melakukan ini semua, rencana untuk menaklukkan Sunan, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Di mana Shelang mengatakan kalau kedua orang tua itu mereka ingin menghancurkan Sunan dan mereka akan mengambil wilayah kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh Sunan, dan mereka juga akan menggunakan itu semua sebagai tameng untuk dapat melawan kaisar.
Dalam arti lain, mereka hanya akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Sunan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Choi. Ya, tepat sekali. Di sini, Xialang juga tahu setelah Sunan tersingkir, maka posisinya akan kosong dan akan diambil oleh Zhang Tuo. Dan Zhang Tuo dia akan menjadi Sunan yang baru dan dia akan membuat kekacauan internal kembali terjadi di kerajaan Yue dan itu akan dimanfaatkan oleh kerajaan Chu dan juga kerajaan Hu. Dan karena penggolakan terjadi di internal, tentunya akan membuat pasukan kerajaan musuh akan semakin agresif yang akan memberikan waktu kepada Zhang Tuo untuk membangkitkan keluarga mereka, menggantikan posisi keluarga Sunan dan mereka benar-benar akan menjadi Sunan Jilid 2 dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Choi. Dan dia juga bersyukur kalau Xialang sedari awal udah langsung menolak mereka berdua. Jika tidak, tentunya mereka juga akan terseret dengan ini semua. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xialang. Dan Xialang pun tahu kalau kedua orang tua ini hanya ingin menghancurkan dirinya untuk kepentingan mereka sendiri. Dan untuk Xialang, halah, dia pun malas dengan itu semua. Dan benar saja di sudut lainnya saat ini pasukan Zhang Tuo dan juga pasukan dari Patu Wali itu mereka langsung mengepung pension milik Sunan yang ada Sunan di dalamnya. Dan bagaimana mereka akan menaklukkan benteng milik Sunan akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.